Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Sumber Hukum Islam, yang mana tugas ini merupakan tugas mata kuliah materi PAI SMA yang diampu oleh Ibu Abidatul Isti'anah. Adapun anggota kami terdiri dari Zumratul Mufarihah, Fitri Sofiullah, dan Muhammad Anas Ainul Hakim. Ada 4 pembahasan yang akan dibahas dalam diskusi kali ini. Yang pertama adalah pengertian sumber hukum Islam, yang kedua adalah Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, yang ketiga adalah hadis sebagai sumber hukum Islam, dan yang keempat adalah ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Pertama adalah pengertian sumber hukum Islam. Sumber merupakan rujukan dasar atau asal muasal. Sumber yang baik adalah sumber yang mempunyai sifat dinamis, benar, dan juga bersifat mutlak. Hukum adalah peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat maupun peraturan dan norma yang dibuat dan ditegakkan oleh penguasa. Sedangkan Islam berasal dari kata salima yang berarti selamat, dan dari kata itulah terbentuk kata aslama yang mempunyai arti menyerahkan diri atau tunduk dan patuh. Jadi, dapat disimpulkan bahwasanya sumber hukum Islam adalah segala sesuatu yang dijadikan dasar atau pedoman dalam pengambilan hukum Islam. Adapun yang menjadi sumber hukum Islam adalah Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran. Pengertian Al-Quran. Al-Quran menurut etimologi berasal dari kata qoro'a yaqra'u qira'atan Qur'anan yang berarti sesuatu yang dibaca atau bacaan. Sedangkan menurut terminologi berarti kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat. Jadi, Al-Quran adalah kalam Allah sebagai mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril yang tertulis dalam mushaf dengan menggunakan bahasa Arab, disampaikan dengan jalan mutawatir, diawali dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas yang membacanya bernilai ibadah. Selanjutnya adalah kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Sebagai sumber hukum Islam, Al-Quran mempunyai kedudukan yang tinggi karena Al-Quran merupakan sumber yang utama dan paling utama sehingga semua persoalan harus merujuk dan berpedoman kepadanya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surah An-Nisa ayat 59 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, yakni Al-Quran, dan Rasulnya, yakni sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Sedangkan dalam Quran Surah An-Nisa ayat 105, dijelaskan yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab atau Al-Quran kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang atau orang yang tidak bersalah karena membela orang-orang yang berkhianat. Sedangkan dalam hadis Bukhari dan Muslim dijelaskan yang artinya, dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, aku tinggalkan kepadamu sekalian 2 perkara. Apabila kamu berpegang teguh kepada 2 perkara tersebut, niscaya kamu tidak akan tersesat selamanya. Kedua perkara tersebut adalah kitabullah, yakni Al-Quran, dan sunnah Rasul, yakni hadis. Jadi berdasarkan Quran Surah An-Nisa ayat 59,
Quran surah An-Nisa ayat 105 serta hadis Bukhari dan Muslim tadi, sudah jelas bahwasanya Al-Quran merupakan kitab yang berisi sebagai petunjuk dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran merupakan sumber dari segala sumber hukum, baik dalam konteks kehidupan di dunia maupun di akhirat kelak. Namun demikian, hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran ada yang bersifat rinci dan sangat jelas maksudnya, juga ada yang masih bersifat umum, sehingga perlu pemahaman mendalam untuk memahaminya. Selanjutnya adalah Al-Quran diturunkan secara bertahap dan berangsur-angsur. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur dalam waktu kurang lebih 23 tahun, yakni sejak Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul hingga beliau wafat. Kemudian para ulama ulumul Quran membagi sejarah turunnya Al-Quran ini ke dalam dua periode, yakni yang pertama periode sebelum hijrah atau ayat Makkiyah, dan yang kedua adalah periode pasca hijrah atau ayat Madaniyah. Sedangkan dalam pendapat yang berbeda, ada yang membaginya menjadi 3 periode, yakni yang pertama, sebagaimana yang kita ketahui bahwa wahyu yang pertama atau Iqra adalah ketika Nabi belum diangkat menjadi Rasul. Baru setelah wahyu yang kedua, yakni seperti yang tercantum dalam Quran surah Al-Mudaththir ayat 1-5, beliau baru ditugaskan menyampaikan wahyu sebagai tugas dakwah. Adapun periode ini berlangsung selama 4-5 tahun. Yang kedua, atau periode yang kedua ini berlangsung selama 8-9 tahun, di mana terjadi pertarungan yang hebat antara gerakan Islam dengan kelompok jahiliyah. Kemudian yang terakhir, yakni periode ketiga, itu berlangsung kurang lebih 10 tahun, yang mana selama periode ini dakwah Rasulullah telah dapat mewujudkan suatu prestasi yang besar dikarenakan penganut-penganutnya telah dapat melaksanakan ajaran-ajaran agama. Kemudian kandungan hukum dalam Al-Quran. Sumber pokok ajaran Islam adalah Al-Quran. Segala pokok syariat dan dalil-dalil syar'i yang mencakup seluruh aspek hukum bagi manusia dalam menjalankan hidup di dunia maupun di akhirat terkandung dalam Al-Quran. Adapun pokok-pokok ajaran yang ada dalam Al-Quran adalah yang pertama akidah, yang kedua adalah ibadah, yang ketiga adalah akhlak, yang keempat adalah dasar-dasar ilmu pengetahuan, dan yang kelima adalah sejarah. Baik, pembahasan selanjutnya tentang sumber hukum Islam yang kedua adalah hadis. 1. Pengertian hadis. Kata hadis atau al-hadis menurut bahasa berarti al-jadid, yang memiliki arti sesuatu, juga berarti al-khobar, yaitu berita, sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. Adapun beberapa ulama hadis mendefinisikan tentang pengertian hadis. Salah satunya ialah segala perkataan Nabi, perbuatan, dan hal ihwalnya. Para ulama ushul fikih mendefinisikan bahwasannya hadis adalah segala yang berasal dari Nabi selain Al-Quran Al-Karim, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun persetujuan yang pantas menjadi dalil hukum syara. Jadi, hadis adalah sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad yang berhubungan dengan hukum syara, baik berupa ucapan, perbuatan, maupun ketetapan. Yang kedua adalah kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam. Hadis dalam Islam menempati posisi yang sakral, yakni sebagai sumber hukum setelah Al-Quran. Maka, untuk memahami ajaran dan hukum Islam, pengetahuan terhadap hadis haruslah suatu hal yang pasti. Rasulullah adalah orang yang diberikan amanah oleh Allah untuk menyampaikan syariat yang diturunkannya untuk umat manusia, dan beliau tidak menyampaikan sesuatu terutama dalam bidang agama, kecuali bersumber dari wahyu. Oleh karenanya, kerasulan beliau dan kemaksumannya menghendaki kewajiban setiap umat Islam untuk berpegang teguh kepada hadis Nabi. Yang ketiga adalah fungsi hadis terhadap Al-Quran. Fungsi hadis terhadap Al-Quran secara umum adalah untuk menjelaskan makna kandungan Al-Quran yang sangat dalam dan global. Namun, upaya penjelasan tersebut diperinci oleh para ulama ke berbagai bentuk penjelasan. Adapun beberapa fungsi penjelasan hadis terhadap Al-Quran,
yaitu yang pertama adalah bayan takrir. Bayan takrir adalah menetapkan dan memperkuat apa yang telah diterangkan di dalam Al-Quran. Fungsi hadis dalam hal ini adalah memperkokoh isi kandungan Al-Quran. Yang kedua adalah bayan al-tafsir. Dalam hal ini, hadis menjelaskan ayat yang tidak mudah diketahui pengertiannya. Adapun beberapa macam bayan tafsir, yakni 1. Tafsir al-ayat al-mujmalah, yaitu yang menyangkut masalah ibadah maupun hukum. Sebagian ulama menyebutnya bayan tafsir atau bayan tafsir. Yang kedua adalah tafsir al-ayat al-mutlaqah, yaitu hadis yang datang memberikan ikatan dan batasan cukupan yang dikandung ayat yang mutlak. Yang ketiga adalah taksis al-ayat al-am'ah, yaitu mentaksiskan ayat al-am'ah adalah hadis tentang memberi pengkhususan, penentuan, dan pembatasan maksud dan pengertian ayat yang umum. Yang ketiga adalah bayan al-tashri', penjelasan hadis yang berupa mewujudkan, mengadakan, atau menetapkan suatu hukum atau aturan-aturan syara yang tidak didapati nasnya dalam Al-Quran. Dalam hal ini, Rasulullah berusaha menunjukkan suatu kepastian hukum terhadap beberapa persoalan yang muncul pada saat itu dengan sabdanya sendiri. Yang keempat adalah macam-macam hadis. Yang pertama, hadis ditinjau dari segi persambungan sanadnya. Ditinjau dari persambungan dan tidak sanad matan rantai perawi hadis dibedakan menjadi dua macam, yaitu hadis muttasil dan hadis munqati'. Yang kedua adalah hadis ditinjau dari segi kuantitas sanad. Ditinjau dari segi kuantitas sanad atau mata rantai perawi, hadis dibagi menjadi dua bagian, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Yang ketiga adalah pembagian hadis ditinjau dari segi kualitas sanad dan matan. Ditinjau dari segi kualitas sanad dan matan, hadis dapat dibagi menjadi 4, yaitu hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, dan hadis maudhu'. Yang keempat adalah hadis ditinjau dari penisbatan pada pembicaranya. Dalam segi ini, hadis dibagi menjadi 4, yaitu hadis qudsi, hadis marfu', hadis mauquf, dan hadis maqtu'. Baik, saya akan menjelaskan bab ketiga, yaitu ijtihad, yang mana saya akan menjelaskan ijtihad mulai dari pertama, yakni pengertian ijtihad. Pengertian ijtihad menurut etimologi berasal dari kata jahada yujahidu jahdan, yang mempunyai arti berusaha sungguh-sungguh atau mencurahkan segala kesungguhan. Secara terminologi, ijtihad berarti usaha maksimal seorang ahli fikih guna menemukan hukum suatu masalah yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Juga bisa diartikan dengan berusaha sekeras-kerasnya untuk membentuk penilaian yang bebas suatu masalah hukum. Jadi dapat dipahami bahwasannya ijtihad adalah upaya mencurahkan segala kemampuan untuk merumuskan hukum syara dengan cara istinbatul hukmi dari Al-Quran dan hadis. Maksudnya adalah dengan menggunakan kemampuan akal untuk merumuskan hukum yang tidak disebutkan secara jelas dalam Al-Quran dan hadis. Yang kedua, yakni rukun dan syarat berijtihad, yang mana rukun melakukan ijtihad yaitu terdapat 4 jenis. Pertama, al-waqi, yang kedua mujtahid, yang ketiga mujtahid fiqh, yang keempat dalil syara'. Sedangkan syarat berijtihad yakni yang pertama harus mengetahui dan memahami makna ayat-ayat hukum, baik makna semantik maupun konotasi hukumnya. Yang kedua, harus mengetahui dan memahami hadis-hadis hukum, baik makna semantik maupun konotasi hukumnya. Yang ketiga, harus mengetahui ayat-ayat yang mansukh dan yang menasahnya. Yang keempat, harus mengetahui ketentuan-ketentuan hukum yang telah ditetapkan lewat ijma'. Yang kelima, dapat mengetahui metodologi penggunaan qiyas dengan baik. Yang keenam, harus mengetahui bahasa Arab dengan baik.
Yang ketujuh, harus mengetahui kaidah-kaidah usul fiqh dengan baik. Dan yang delapan, harus mengetahui maqasid asyariyah. Lanjut pembahasan ijtihad yang ketiga, yakni kedudukan ijtihad. Ijtihad mempunyai kedudukan sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Quran dan hadis. Ijtihad dilakukan jika sesuatu persoalan tidak ditemukan hukumnya dalam Al-Quran maupun hadis. Namun demikian, hukum yang dihasilkan dari ijtihad tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, an Mu'adzin anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma ba'athahu ilal Yamani qala ara'aita in arrada laka qada'an kaifa taqdi qala aqdi bi kitabillahi qala fa illam yakun fi kitabillahi qala fa bi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala fa illam yakun fi sunnati rasulillahi qala ajtahidu ra'yi wala alu qala fadaraba sadrahu thumma qala alhamdulillahilladzi wafaqa rasulillahi lima yarda rasulullahi rawahu ad-Darimi. Yang artinya dari Mu'ad bahwasanya Nabi Muhammad ketika mengutusnya ke Yaman, beliau bersabda, bagaimana engkau akan memutuskan perkara yang dibawa oleh orang kepadamu? Mu'ad berkata, saya akan memutuskan menurut Al-Quran. Lalu Nabi berkata, dan jika di dalam Kitabullah engkau tidak menemukan sesuatu mengenai soal itu, maka Mu'ad menjawab, jika begitu saya akan memutuskan menurut sunnah Rasulullah SAW. Kemudian Nabi bertanya lagi, dan jika engkau tidak menemukan sesuatu hal itu di dalam as-sunnah? Lalu Mu'ad menjawab, saya akan mempergunakan pertimbangan akal pikiran sendiri tanpa bimbang sedikit pun. Kemudian Nabi bersabda, Maha suci Allah yang memberikan bimbingan kepada utusan Rasulnya dengan suatu sikap yang disetujui Rasulnya. Hadis riwayat Darimi. Pembahasan ijtihad yang keempat, yakni bentuk-bentuk ijtihad, yang mana di kalangan para ulama terdapat beberapa bentuk-bentuk dari ijtihad, yang diantaranya adalah pertama, ijma', yang mana ijma' secara bahasa adalah menghimpun atau mengumpulkan atau bersatu dalam pendapat. Secara istilah berarti kesepakatan pada ulama terhadap suatu maslahah sepeninggalan Rasulullah SAW. Misalnya ijma' para sahabat Nabi dalam pengangkatan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah, fatwa MUI tentang diharamkannya mengikuti hari Natal bersama dan lain-lain. Yang kedua yakni qiyas. Qiyas menurut bahasa adalah mengukur sesuatu menurut contoh yang lain kemudian menyamarkannya. Sedangkan secara istilah berarti menetapkan hukum suatu maslahah yang tidak ada ketentuan hukumnya dalam Al-Quran atau hadis dengan jalan menyamakan dengan masalah lain yang ada ketentuan hukumnya dalam Al-Quran dan hadis, karena ada sebab yang menyamakan antara keduanya atau dalam kurung ilat. Misalnya boleh membayar zakat fitrah dengan beras, sementara dalam hadis dijelaskan bahwasannya zakat dengan gandum atau kurma. Yang ketiga, istihsan. Istihsan menurut bahasa berarti menganggap baik. Secara istilah adalah menetapkan hukum sesuatu perbuatan berdasarkan prinsip-prinsip umum ajaran Islam, seperti prinsip keadilan dan kasih sayang. Misalnya, seorang harus memilih satu dari dua alternatif perbuatan yang sama-sama buruk.
maka ia meyakini mengambil salah satu yang diyakini paling ringan keburukannya, sebagaimana dalam Quran surah Az-Zumar ayat 18 yang artinya yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik diantaranya, mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal. Yang keempat, masolih mursalah. Masolih mursalah yakni menetapkan hukum terhadap suatu persoalan ijtihadiyah atau pertimbangan kegunaan dan kemanfaatan yang sesuai dengan tujuan syara. Misalnya, mengumpulkan dan menulis Al-Quran yang sebenarnya tidak disuruh oleh syariat dan lain-lain. Yang kelima, uruf. Uruf yakni berbagai tradisi yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan Al-Quran maupun hadis. Para pemakai uruf memperkuatnya dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-A'raf ayat 199 yang berbunyi, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin, yang artinya jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.